klaim yang digaungkan oleh pihak oknum ini adalah berita bohong. Mohon maaf ya bang, videonya aku stitch. Jadi kalau abang mengatakan oknum dokter yang mereview overclaim itu berita bohong, terus kayak mana itu bang Deviena yang mengakui kesalahan? Kayak mana itu Kak Cindy yang mengakui kesalahan dan berbenah? Kayak mana itu si Uler yang udah mengakui kesalahan kalau skincare-nya overclaim? Yang gak pernah lewat di berandanya abang video-video pengakuan kalau skincare-nya mereka itu overclaim? Dan mohon maaf juga ya bang ya, aku sini bukan mau ke personal ataupun ke pribadi ya. Abang kan nih udah baca teks, udah nyusun naskah dulu gitu. Maunya agak dipatenkan gitu, biar nggak ada yang salah gitu. Jadi kalau abang mengatakan yang digaungkan oknum dokter itu adalah bohong. Lah, owner-ownernya aja udah mengakui kalau itu overclaim. Kayak mana itu coba? Jadi yang salah di sini siapa? Inisial Dr. S telah ditetapkan sebagai tersangka. Guys, yuk kita bedah secara ilmiah kasusnya Doktip yang kini sudah berstatus tersangka. Kasus ini menarik karena menyangkut batas antara kebebasan berpendapat dan dugaan pencemaran nama baik. Jadi kronologi kasus ini berawal dari video Doktip yang mengomentari Dr. Andreas Situngkir dengan tulisan fix bukan dokter, just tipper. Video ini membahas fakta bahwa Dr. Andreas Situngkir memang menawarkan jasa titip atau just tipper produk skincare dari Thailand melalui live streaming dan mencantumkan nomor telepon kontak adminnya. Bahkan dalam siaran langsungnya ia mengatakan bahwa produknya sudah berbipom Thailand bukan bipom Indonesia. Lalu apakah ini kritik atau pencemaran nama baik? Nah, dari perspektif hukum laporan ini kemungkinan menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik atau mungkin pasal 310 hingga pasal 311 KUHP tentang penghinaan dan fitnah. Tapi pertanyaannya guys, apakah pernyataan Doktip sekedar opini ataukah sebuah tuduhan yang merusak sebuah reputasi? Jadi dalam hukum itu pencemaran nama baik harus memenuhi unsur niat buruk atau mens rea, bukan sekedar pernyataan berbasis dengan fakta. Jika Doktip hanya mengomentari dengan sudut pandang pribadi dan berdasarkan bukti yang nyata, apakah bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik? Namun di sisi lain ya kita juga tidak bisa pungkiri ya guys, bahwa kalimat fix bukan dokter bisa dianggap sebagai upaya merendahkan profesi Dr. Andreas. Frasa ini bisa dipermasalahkan jika dianggap menyudutkan secara personal, bukan sekedar kritik terhadap praktik just tipper. Nah, jadi guys, apakah ini murni kritik ataukah ada unsur pelanggaran hukum? Menurut kalian bagaimana seharusnya kasus ini disikapi? Berseliweran di mana-mana videonya Dr. O dengan RB. Ya, aku tidak mau tahu dan tidak mau membahas itu karena fokus utamaku itu kan dari awal itu sirkus in the gang Nikita Mirzani sama Doktif. Cuman kalau mau diberikan pendapat ataupun tanggapan, ya memang kayak gitulah orang-orang yang kalah argumen. Udah jelas dia longor, pao, melakukan kesalahan, gak mau sadar diri, kalah dalam segala argumen, segala hal udah dilakukannya untuk membenarkan dirinya, tapi tetap tidak ada yang benar. Bisa kita bayangkan ya karakter sirkus in the gang ini seperti apa. Ya kalau memang seseorang itu punya salah, tunjukin kesalahannya. Gak usah sampai-sampai ke kehidupan pribadi. Ya apa hubungannya sama kesalahan yang kau perbuat? Kalau aku pribadi, aku tidak percaya kalau si ular itu minta maaf. Namanya ular, ganti sisik aja iya, tapi kalau racunnya tetap kerjaan siapa itu kalau bukan kerjaan asisten-asistennya orang yang pro sama dia? Atas perintah siapa? Gak mungkin Mpok Nori. Orang-orang kayak gitu udah biasa kok awak hadapi di sosial media. Dia udah jelas-jelas salah dan kita patahkan argumennya, kita kalahkan argumennya. Ujung-ujungnya apa? Kau nggak malu ya melawan mama-mama? Percuma kau laki-laki kau lawan perempuan. Samalah seperti sirkus in the gang ini. Malu untuk minta maaf padahal jelas-jelas salah. Segala urusan pribadi, segala masa lalu pribadi juga dibongkar-bongkarnya. Dan dikira dia akan menjadi benar ketika sudah mengupload itu. Akan makin jijik orang meyok kalian. Yola ini cepu. Apa sih kalian gampang kali percaya? Dengar ya, Yolo itu masih super Kak Nikita. Ini menurut aku sih ada yang adu domba nih. Jadi kalian jangan gampang percaya deh. Ini cuma pengalian suasana kali ya. Pengalian suasana apa tuh? Pengalian suasana berita baru. Supaya kasus overclaim sama penista agama itu redup. Jadi geng-geng sirkus membuat mengadu domba Kak Yolo sama teman-temannya. Begitu juga sama Nikita, sama Mail, dan lain-lain. Jadi jangan gampang terpengaruh deh, pinter-pinter dikit. Udah paling benar bantu kawal satu kasus. Kasus owner yang berangkatkan umroh warrior dan overclaim. Fokus di situ aja. Ini untuk kita semua. Jadi pesan saya kalau bersosial media jangan baper. Jangan mudah baper. Ya,
dikit-dikit lapor ya. Gini, dalam konteks bersosial media, ketika itu yang disampaikan fakta, maka menurut SKB itu bukan suatu tindak pidana. Pun ya menurut pasal 45 ya ayat 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, ini baru ini tahun 2024, berkaitan pasal 27 ayat A Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik itu. Ini bukan jadi suatu tindak pidana apabila yang disampaikan adalah untuk kepentingan umum atau membela diri. Ya, saya garis bawahi untuk kepentingan umum. Jadi kalau misalnya yang disampaikan demi membela kepentingan umum agar ini terbuka, agar ini terang, agar sesuatu bisa lebih jelas, maka itu tidak bisa pidana dengan dasar pasal 45 ayat 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Konten ini saya buat untuk agar kita jangan mudah baper. Saya sering loh diserang oleh buser-buser. Ini bukan pengacara. Pengacara apaan? Bukan pengacara ini. Buser-buser tuh, buser-buser yang gocengan. Yang gocengan. Doktif resmi jadi tersangka karena pelanggaran UU ITE. Terus laporannya Doktif kapan diproses nih? Pertanyaannya sesimpel itu loh. Kayaknya ini laporan keduanya ini kok malah lebih cepet ya. Ya udahlah ya, kita kawal aja. Semoga Doktif yang nggak kenapa-kenapa. Ini speechless loh gue. Sampai gue cek ke beberapa media gede apakah beneran resmi atau enggak, dan ternyata resmi. Enggak, Dokter Reza nggak takut kamu spill produk yang itu. Karena ketika jadi kalian kalau jadi buzzer jangan kelihatan banget jadi buzzer. Logikanya seperti ini ya kan. Itu kan produknya siapa? Kenapa Mbak ini bisa tahu sedetail itu tentang produk itu? Coba sampai BPOM-nya dicabut juga dia tahu tanggal-tanggalnya. Nggak masuk di akal. Sampai suara gue nih sebenarnya udah serak. Tapi gue tuh udah kayak, aduh, gak nahan, pengen banget nge-stitch videonya dia ini. Jadi perskincarean di Indonesia itu bener-bener kotor banget. Ya udah permainannya kayak gini, pakai buzzer, menggiring opini publik. Kalian gak percaya? Ini aku tunjukin. Padahal sudah sekian lama ya aku tidak membahas tentang skincare. Jadi kalian lihat, ini komponennya mirip-mirip dan di menit yang sama. 4 menit tuh baca nih komenannya. Lagi ngebahas si Ono tuh. Gue gak akan nge-tag namanya, gue gak akan buat hashtagnya karena males gue dikejar buzzer. Ini satu ya, kalian lihat ya, di 4 menit dan komenannya tuh sama semua. Benar kata buzzer yang ini, jangan terlalu percaya sama yang rame di sosmed, cuman drama. Tapi kalian tuh gak ngedrama, kalian itu bener-bener. Jadi benar kata komenan dari buzzer yang Ono, jangan terlalu percaya sama yang rame di sosmed, karena sebagian owner-owner itu bukan sebagian, banyak dari mereka tuh pakai buzzer. Semuanya dibuzzerin. Kalian ditipu. Sadar semuanya. Terus ada lagi buzzernya yang komen kayak gini, artis lain flexing gak apa-apa. Kenapa si ini flexing diributin? Ya lu flexing nipuin customer lu ya diributin lah. Sama aja lu mencuri duit customer. Beli produk mahal-mahal, isinya busuk. Deh guys, udah mau lebaran, sayangin duit kalian, beli aja produk-produk yang murah meriah, bagus di drugstore. Nggak usah beli lagi dari influencer yang sebenarnya tidak. Sebenarnya ini bukannya bidang mereka, tapi mereka itu ya karena viral, terus mereka ya udah jualan. Produknya juga produk yang busuk, udah sering kan banyak testi-testinya. Jadi jangan ketipu buzzer. Stop beli produk influencer yang viral-viral nggak jelas ini.